Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang pemasangan anten atau jaringan nirkabel jarak jauh. Di sini kalau kita lihat di gambar topologi, saya punya dua tower di sini ya. Tower utamanya saya menggunakan triangle, tingginya itu sekitar 50 meter. Cuma saya pasangi anten itu di jarak atau ketinggian 40 meter saja. Kemudian untuk anten yang kedua saya menggunakan monopol atau pipa tower begitu ya. Ini di ketinggian 17 meter. Untuk jaraknya di sini saya ada beberapa klien yang jaraknya berbeda-beda. Ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 8 kilo. Jadi saya pasang satu anten ini untuk produk Ubiquiti Airgrid M5HP 27dB ini kan maksimal saya baca-baca sih bisa ditembak sampai dengan 3 klien ya. Jadi klien saya di sini ada 3 sampai 4 tetapi dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya dengan jarak yang berbeda-beda. Tetapi untuk rata-rata di klien itu ketinggiannya 17 meter atau sekitar 3 tiang pipa. Nah, untuk anten ini jaraknya itu bisa sampai dengan maksimal 25 km. Cuma nanti bandwidth yang dibawa itu tergantung dari jaraknya ya, macam-macam. Tapi kemarin sudah saya coba untuk jarak yang 5 kilo itu bisa tembus sampai dengan 30 Mbps ya. Kemudian untuk yang jarak sekitar 8 kilo itu bisa tembus sekitar 20 Mbps. Nah, ini cukup untuk jaringan nirkabel untuk kelas-kelas middle ya, menengah ya. Ini penampakan dari tower triangle saya. Untuk di monopolnya di sisi klien saya menggunakan pipa air ya, dengan ukuran yang berbeda untuk 3 pipa. Untuk pipa yang paling bawah saya menggunakan 1/4 dem, kemudian untuk yang tengah saya menggunakan 1 dem, sedangkan yang paling atas sendiri yang paling kecil itu tidak sampai 1 dem ya, sehingga nanti ketika memasangnya itu bisa dijadikan satu dulu, dimasukkan semuanya. Kemudian sudah saya las di sini, sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti ketika yang membangun itu cukup 1 orang di atas, tapi bisa dengan mudah untuk memasang pipa ini. Nah, kalau kita lihat ini pipanya sudah saya kasih coret-coret itu karena ini dekat dengan lubang ya, sehingga nanti orangnya ketika diangkat kemudian sudah melihat coret-coret, tanda itu berarti sudah dekat dengan lubang. Kemudian di situ ada lubang dan dimasukkan kait penguncinya. Kalau sudah dimasukkan kait pengunci nanti tinggal dimasukkan saja di bawah, di situ sudah ada sekatnya. Jadi pipa yang nomor 2 atau nomor 3 itu nanti akan menggantung di pipa yang di bawahnya. Sama untuk yang pipa nomor 2 juga saya kasih seperti itu. Fungsi dari pengaitnya ini supaya nanti ketika diputar atau pointing dari bawah itu bisa gampang gitu ya, dilakukan tanpa harus naik tower dulu. Nah, ini adalah untuk penyangga ketika kita berdiri. Ini adalah pengait dari slingnya ya. Jadi slingnya ada 3, di situ ada 3 sisi, nanti itu dilas supaya nanti ketika dikaitkan itu bisa putar-putar ketika di pointing dari bawah, dan tapi tidak turun atau tidak jatuh ke bawah karena dikasih skat itu ya. Ada cincinnya, ada ringnya. Ya, ini dia penampakan dari tower klien monopolnya ya, sudah berdiri setinggi 17 meter ya, sesuai dengan desain atau pipa yang sudah dilas dan direncanakan sebelumnya. Ini adalah anten Airgrid M5HP yang akan kita pasang. Baik, kita rakit dulu sebelumnya ya. Cara perakitannya cukup mudah kok. Kita masang dulu untuk mountingnya ya. Kemudian untuk antennya kita juga pasang. Ingat yang ada lubangnya itu nanti di bawah ya. Soalnya kalau di atas nanti kalau kena hujan nanti bisa kemasukan air. Jadi di bawah nanti. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah polarisasinya, karena polarisasi ini kan bisa dipasang untuk horizontal dan vertikal ya. Kalau kita mau pasang secara vertikal atau horizontal, perhatikan juga untuk huruf U atau tulisan yang ada di depannya ya, pastikan sesuai dengan kebutuhannya ya.
Intinya kalau misalkan kliennya atau tower utamanya itu menggunakan horizontal, klien ya menggunakan yang horizontal juga. Kalau misalkan kliennya menggunakan vertikal, berarti yang tower utamanya juga harus menggunakan yang vertikal juga ya. Oke, kita masukkan dulu ini untuk kabel UTP-nya ke access point-nya. Nah, perlu diketahui untuk pemasangan atau jenis anten yang digunakan antara di tower dengan yang di klien itu antennya sama, menggunakan yang 27 dB. Cuma nanti untuk konfigurasinya itu yang berbeda ya. Ini saya gunakan untuk point to point ya. Jadi yang di sisi klien nanti untuk modenya itu mode workstation, kemudian untuk yang di sisi tower utama itu kita menggunakan modenya itu mode access point. Oke, kita pasang dulu penutupnya. Ingat lubangnya sekali lagi ada di bawah untuk jalur yang ke kabel UTP-nya supaya nggak kemasukan air ya. Nah, ini anten ini menggunakan PoE, jadi tidak perlu power ke atas. Kita cukup taruh PoE-nya di bawah. Ini PoE-nya kita masukkan di sini ya. Kemudian untuk yang satunya ini untuk ke LAN atau ke laptop kita atau ke jaringan internet kita, bisa ke switch dan sebagainya. Oke, nanti akan kita coba konfigurasi dengan menggunakan laptop dari kabel ini. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi anten air grid-nya. Pertama-tama kita harus mengganti IP laptop kita menjadi satu network dengan air grid-nya. IP dari air grid-nya itu kan 192.168.1.20. Jadi yang laptop kita itu bisa dikasih IP 22, 23 dan seterusnya selain 20. Kemudian kalau sudah, pastikan kita bisa ngeping dulu ya. Ya, kita ping dulu ke anten, ping 192.168.120. Oke, ini sudah tersambung, artinya kita sudah siap untuk mengkonfigurasi menggunakan web browser. Kita buka browsernya dan diketikkan alamat 192.168.1.20. Nanti ada warning security seperti ini, kita abaikan saja atau kita klik advance. Kemudian nanti ke bawah itu ada accept the risk and continue. Nah, ini adalah tampilan default dari air grid-nya. Kita masukkan username defaultnya UBNT, kemudian passwordnya juga sama UBNT. Untuk country-nya kita pilih Indonesia dan language-nya Inggris, kemudian di agree ya. Kemudian login. Oke, kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan awal. Jadi ada beberapa tab di situ ya. Ada main, ada wireless, network, advanced, service, dan sistem gitu ya. Nah, untuk konfigurasi wirelessnya kita klik di wireless. Kemudian di sini ada beberapa pilihan mode, station, access point. Di sisi access point nanti akan saya konfigurasi sebagai access point. Kemudian kita tinggal masukkan SSID-nya, Tani Cyber atau apa begitu ya, terserah. Untuk konfigurasi yang lain-lain itu adalah custom. Kita bisa menggunakan yang custom atau sementara kita menggunakan yang default saja dulu, termasuk pengaturan dB antenanya. Kita pilih yang default saja dulu sementara. Kemudian di bawah ini ada security. Jadi security bisa kita pakai menggunakan WPA2 AS ya, atau WPA2 PSK. Silahkan diketikkan silahkan diketikkan passwordnya di situ. Kemudian kita apply atau change. Nah, cuma untuk yang pertama kali setelah di-apply itu nanti akan meminta mengganti password kita. Password defaultnya kan UBNT ya. Nanti kita ganti saja di situ. Oke, SSID-nya coba saya ganti dulu UPTKJ ya. Oke, ini sudah benar. Selanjutnya kita change lagi. Kemudian ini akan diminta untuk mengganti current passwordnya UBNT, password yang baru kita masukkan, sama verify new password masukkan, kemudian di apply. Kalau sudah di apply, oke, kita tunggu. Ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit ya, karena ini proses setelah di apply itu kan merestart access point-nya ya, atau antennya.
Kita pastikan dulu access point-nya atau antennya itu sudah bisa connect dengan cara ping. Kalau sudah bisa di ping seperti ini, baru kita masuk lagi di browsernya. Oke, ini dia. Ini di sisi access point ya, di sisi tower utama ya. Kita jadikan ini sebagai access point. Di sini belum terlihat ada koneksi karena memang konfigurasi untuk yang di sisi klien belum selesai dilakukan. Oke, untuk di sisi klien lakukan hal yang sama karena IP-nya itu kan sama 192.168.1.20. Kemudian kita head dulu, kemudian proses seperti yang tadi waktu kita konfigurasi untuk yang di sisi tower gitu ya. Kemudian untuk defaultnya ini sama UBNT. Untuk country-nya kita pilih Indonesia, destination Indonesia, agree, kemudian login. Setelah itu langsung saja untuk konfigurasinya ada di wireless. Kemudian kita akan jadikan access point atau anten ini sebagai mode station atau mode client. Selanjutnya nanti di SSID itu ada select di scan ya. Kita akan menyekan sinyal-sinyal atau wireless name yang muncul di sini ya. Nah, access point yang kita setting tadi kan sudah UPTKJ ya. Ini sudah muncul, kita klik saja di sini. Silahkan klik anten yang mana saja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian log to AP supaya nanti dimasukkan langsung ke log to AP-nya, MAC address-nya itu. Kemudian di bawah itu ada security, itu disesuaikan dengan security yang tadi di setup di sisi tower utama. Masukkan. Kemudian di change seperti biasa. Untuk change-nya karena ini baru, dia akan dimintai untuk mengubah password default-nya. Silakan diganti saja. Oke, di apply, kita tunggu sampai ini selesai. Oke, ini di sisi klien kita restart dulu. Nah, ini sudah kita reload dulu. Oke, ini sudah berhasil kita setting untuk di sisi klien atau workstation-nya ya. Kalau kita lihat di sini signal strength-nya kita dapat 64 dBm. Ini cukup bagus ya karena di bawah 70 itu sudah cukup baik ya. Tapi kalau lebih kecil di BM-nya itu lebih bagus lagi ya, sampai dengan berapa begitu, sampai dengan 40 50 itu lebih bagus lagi begitu ya. Kemudian di situ sudah terkoneksi ke SSID-nya dan macam-macamnya. Oke, nanti kita lihat di sisi klien laptop saya itu IP-nya tadi kan disesuaikan dengan access point 192.168.1.20 ya segmennya. Ini saya ganti ke otomatis di HCP. Apakah saya mendapatkan IP otomatis dari DHCP di server di sisi tower sana? Ya, ternyata saya dapatkan IP 1.1.4. Artinya saya sudah tersambung ya, sudah terhubung ya. Dan mendapatkan IP dari server yang ada di tower utama itu. Nah, kalau saya lihat di sisi tower utama di sini, kalau terlihat di situ koneksinya sudah ada dua ya. Koneksinya sudah ada dua, artinya sudah ada dua klien yang tersambung ke anten yang ada di tower utama itu. Ini koneksinya ada dua ini. Nah, di sini saya sudah bisa mengakses untuk klien semua. Karena klien-klien saya itu sudah saya ganti IP-nya semua, bukan lagi 192.168.1.20, tetapi saya sudah sesuaikan dengan network lokal saya, yaitu IP network 1.1.1.0. Jadi saya urut begitu ya, sehingga saya bisa mengakses semua anten-anten itu dari mana saja, yang penting saya tersambung ke internet saya gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa klien saya, ini IP klien saya yang IP-nya 1.1.1.24. Kita lihat. Ini klien saya mendapatkan cukup baik ya, 44 dBm ya untuk signal strength-nya ya. Ini sangat bagus sekali untuk jarak. Kita lihat jaraknya berapa nih. CCK-nya kita dapat 97. Jadi kalau di atas 90 itu cukup baik untuk transfer rate-nya ya. Kalau kita lihat TRX-nya di situ ada 7772. Kemudian ini jaraknya 5 kilo dari tower utama ya, klien saya. Kita coba akan melihat klien-klien yang lain yang jaraknya berbeda ya. Ini jarak
5 kilo, dapat signal strength-nya 43 sampai dengan 50. Ini kita masuk di klien yang lain saya. Kalau kita lihat, oke, ini untuk jarak 7,4 km ya. Kita mendapatkan sinyal strength-nya itu 66 dBm ya. Untuk jarak 7,4. Untuk sinyal strength ini tidak bisa kita pastikan berapa ya, tergantung dari posisi pointing ya, kemudian juga tergantung dari intervensi di sekitar kita. Makanya untuk penggunaan yang 5,3 itu cukup baik sebenarnya dari intervensi daripada menggunakan yang 2,4 begitu ya. Oke. Ini jarak 8,4, dapat 63 juga. Dapat 66, 63. Kemudian kalau kita lihat klien saya yang lain, Oke, advance, kemudian proses. Ini klien saya yang lain. Sekedar diketahui, untuk ring bukaan dari air grid ini cukup kecil sebenarnya sih, hanya sekitar 8-10 derajat ya. Makanya kalau misalkan searah itu bisa ditembak oleh klien sampai 2 atau 3 klien. Nah, ini klien saya dengan jarak 8,4 dapat 66 dBm ya. Cukup baik juga sih sebenarnya. Kemudian kita lihat klien saya yang lain lagi untuk IP 1.1.19. Ini dengan jarak 7,4 km dapat 62-61 dBm. Dengan CCK-nya, transmitnya itu 76. Untuk TKRE-nya dapat 72 Mbps. Cukup baik ya. Oke, itu saja yang bisa kita share untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang akan untuk mengkoneksikan jarak jauh menggunakan jaringan wireless, memilih antena air grid M5HP begitu ya. Untuk M5HP ini bisa digunakan jarak-jarak middle saja, di bawah 20 kilo begitu ya, tapi tergantung dari jaraknya juga untuk transfer rate-nya. Silakan teman-teman mencari referensi antena-antena yang lain yang sekiranya lebih bagus daripada ini. Tapi kebetulan yang saya pakai hari ini itu menggunakan M5HP air grid. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya teman-teman semuanya mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.